levels are dropping. We either do this now or we lose the project. It's our only chance. Now! Wow. Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan spesial di episode kali ini saya akan membahas film animasi buatan Marvel Cinematic Universe yang berjudul What If. What If merupakan seri animasi yang akan kembali menceritakan peristiwa-peristiwa epik yang terdapat pada Marvel Cinematic Universe, namun dengan sudut pandang yang berbeda nih guys. What If diadaptasi berdasarkan komik dengan judul yang sama dengan karakter Marvel karya Stephen Frank. What If akan lebih berfokus pada Peggy Carter yang juga mendapatkan sebuah serum dan mengubahnya menjadi seorang Kapten Carter. Jadi bukan Kapten Amerika lagi nih guys. Alih-alih bukan Steve Rogers, melainkan Peggy Carter lah yang justru menjadi prajurit Super Soldier pertama pada seri animasi tersebut. Dan inilah What If. Film diawali oleh The Watcher yang menjelaskan tentang banyaknya realitas alternatif dari dunia yang kita kenal. Dan jika kita ingat kembali tentang Kapten Amerika, yaitu saat pasukan sekutu menciptakan sebuah pasukan baru, yaitu Super Soldier yang diwujudkan dengan mengubah seorang pria kurus menjadi pria berotot dan berkekuatan super yang sudah lama kita kenal dengan nama Kapten Amerika. Dan dalam realita tersebut kemudian terlihatlah Steve Rogers yang akan diubah menjadi seorang Super Soldier atau Kapten Amerika. Namun sebelum kegiatan tersebut usai, agen Hydra meledakkan tempat tersebut untuk mencuri serum Super Soldier. Steve yang berusaha menyerang agen Hydra terpaksa ia harus tertembak oleh agen Hydra secara beberapa kali. Peggy yang melihatnya ia pun tak tinggal diam, dan dengan sepucuk senjata yang ia punya ia pun menembak agen Hydra hingga tewas. Akibat dari ledakan tadi mengakibatkan mesin ciptaan Howard Stark kehabisan daya, dan ia memerintahkan agar secepatnya mesin tersebut digunakan agar kerja kerasnya tak menjadi sia-sia. Dan karena Steve Rogers terluka dengan terpaksa Peggy pun menggantikan Steve dan masuk ke dalam alat tersebut. Tak mau kehabisan momen dan kesempatan emas yang selama ini ditunggunya, Howard Stark pun menekan tuas mesin dengan harapan datangnya sebuah keberhasilan. Beberapa waktu berlalu dan Howard Stark pun menuai keberhasilan dengan berubahnya fisik Peggy menjadi seorang wanita berotot dan kini menjadi sangat kuat. Namun Kolonel Steve mengkritik Peggy karena ia mengira bahwa proyek Howard Stark telah gagal terlaksana. Karena menurutnya seharusnya Steve Rogers lah yang menggunakan serum Super Soldier. Peggy yang kesal kemudian ia melampiaskan amarahnya di tempatnya berlatih hingga tempat tersebut penuh dengan kerusakan di mana-mana. Great moron! Got to Hitler's head. It could be worse. We'll have someone fighting for us. Would be nice if we could fight for them. Sementara Jonathan Smith atau yang nantinya akan menjadi Red Skull, kini ia pergi ke Tønsberg, Norwegia untuk mencari Tesseract yang tersembunyi. Yang meskipun Tesseract disembunyikan dengan sangat hati-hati, Jonathan Smith pun kemudian dengan mudahnya mendapatkan Tesseract tanpa perlawanan. Hold the power to rewrite the very laws of physics. Dengan ketiga insting kuatnya, mereka bertiga pun kini menduga Hydra dan Red Skull sedang berada di Norwegia untuk mengincar Tesseract. Dan perkiraan mereka, Red Skull sedang berada di Berlin saat ini. Howard yang mengusulkan Flynn untuk mengirimkan pasukan guna menghadang Red Skull langsung ditolak mentah-mentah oleh Flynn karena ia tak ingin mengorbankan seorang pasukan pun demi Tesseract. Maka Peggy pun dengan nekat mengatakan akan melawan pasukan Red Skull seorang diri. Saat di sebuah bar dan meminum bir, Howard kemudian membekali Peggy dengan kostum Yuso dan Vibranium Shield guna melawan Red Skull. Tak banyak pikir, Peggy kemudian langsung berangkat saat itu juga untuk mencegat Red Skull. Dalam pandangannya, kini terlihat pasukan Hydra tengah mengadakan konvoi penjagaan dan pengamanan Tesseract bersama Dr. Zola di dalamnya. Karena buruan sudah di depan matanya, keseluruhan pasukan Hydra kemudian ia bantai hingga ia berhasil mendapatkan Tesseract yang sudah ia incar-incar. Are you seeing this? That was brilliant. Let's go.
Tesseract tersebut kemudian ia berikan pada Kolonel Flynn, dan Peggy pergi dari sana setelah ia meminta untuk dipromosikan. Howard yang melihat Tesseract kemudian dengan ide jeniusnya, ia pun berniat untuk menciptakan sebuah karya baru dengan sumber daya dari Tesseract. Peggy dan Steve yang mengetahui Bucky ditawan oleh Hydra, maka kini mereka mengatur rencana untuk membebaskan Bucky. Singkat cerita, Peggy kemudian pergi seorang diri ke markas Hydra dan berhasil membebaskan Bucky serta beberapa tawanan lainnya. Since when did dames fight like that? I'm here for Sergeant Barnes. Who are you supposed to be? Setibanya di luar markas Hydra, beberapa tank menembaki pasukan Peggy dengan brutal. Dirasa tak mampu melawan, Peggy pun memanggil bala bantuan yang kemudian datanglah Steve Rogers yang menggunakan Iron Suit yang mirip dengan teknologi Iron Man namun ditenagai oleh Tesseract yang membuat orang-orang cukup terkejut melihatnya. Tak banyak berpikir, Steve pun langsung membantai pasukan tank tersebut bersama teman-temannya hingga tak menyisakan satu pasukan Hydra di tempat tersebut. Berkat kekuatan yang dimiliki Peggy dan teknologi Howard yang dipakai Steve yang membantai pasukan-pasukan Hydra di tempat lain, maka kini mereka sangat terkenal oleh khalayak umum. Tak berhenti di situ, sedikit demi sedikit pasukan Hydra mereka bantai di seluruh penjuru kota hingga sekelompok pasukan pesawat tempur mereka bantai dengan ganasnya. Mengetahui semua kekacauan tersebut, Hitler mengirim pasukan Nazi untuk menuntut Red Skull segera menghadap Hitler. Namun dengan sombongnya Red Skull menolak perintah tersebut dan memilih membunuh pasukan Nazi, dan ia mengatakan Hydra akan bangkit dengan adanya Red Skull. How dare! From its ashes! Di waktu santainya, Steve dan Peggy menikmati harinya dengan bersantai di sebuah bar. Di antara percakapan keduanya, terlihatlah seolah mereka saling mengungkapkan bahwa mereka saling menyukai satu sama lain. Namun Howard kemudian tak sengaja mengganggu momen romantis tersebut. More than the suit is nothing without the man inside. Hey, Barnes stole a jeep. Keesokan paginya beberapa pasukan sedang berkumpul di atas tebing dan dipimpin oleh Peggy untuk menyergap Red Skull agar perang dunia tak tercipta. Steve Rogers kemudian dengan baju Iron Man-nya mencoba menghentikan laju kereta Red Skull, disusul dengan Peggy dan pasukan lain yang ikut membantu Steve. Dan saat Steve menjebol dinding kereta, ternyata yang ada hanyalah sekumpulan bom dan Red Skull tak ada di sana. Maka Steve Rogers pun memperingati Peggy dan yang lain untuk segera menjauh dari kereta. Maggie, we gotta go. Steve yang menjadi korban ledakan membuat Peggy bersedih dan ia pun kemudian menginterogasi Dr. Zola tentang keberadaan dari Red Skull. Dan didapatkanlah fakta bahwa Red Skull ingin menghancurkan dunia dengan Tesseract. Karena dengan adanya Tesseract, dimungkinkan Red Skull akan membuka portal antar dimensi dan akan menguasai dunia. Dan karena diketahui Red Skull ada di Kastil Craig, maka Peggy dengan semangat yang membara mencoba membakar semangat semua orang-orang di sana untuk menyergap Red Skull bersama-sama, untuk menghancurkan serta membinasakan Hydra demi keselamatan seluruh penduduk bumi. But we will stop Hydra. I'm in. Howard, we might need someone to push a button. But if we do this, know that we might... Red Skull yang kini berhasil merebut Tesseract dari baju Iron Man yang Steve pakai saat Steve terlempar karena ledakan kereta di scene sebelumnya, kini Red Skull menggunakan Tesseract untuk memanggil seekor makhluk raksasa bertentakel untuk memuluskan rencananya. Dan ternyata di luar markas Hydra, kini Peggy masuk lebih dulu ke markas Hydra untuk membuka pintu utama agar Bucky dan yang lain bisa masuk. Yang kemudian setelah pintu utama terbuka, Bucky dan beberapa anggota tim lainnya pun masuk untuk membantai seluruh pasukan penjaga Hydra. Howard dan Peggy kini masuk secara terpisah dari tim lain untuk menemukan Red Skull. Sementara Bucky kini berhasil masuk ke sebuah ruangan yang ternyata terdapat baju Iron Man dan Steve Rogers yang sedang dirantai oleh besi. Bucky dan yang lain kemudian mencoba menyelamatkan Steve yang kini terlihat lemah dan Steve meminta untuk dimasukkan dalam baju Iron Man-nya. Di sisi lain kemudian masuklah Peggy dan Howard ke ruangan yang sama dengan Red Skull dan mereka cukup terkejut akan makhluk yang kini mereka lihat. Red Skull yang mengira dirinya telah berhasil memuluskan rencananya dengan memanggil makhluk raksasa, tiba-tiba tentakel makhluk itu mencengkeram Red Skull dengan amat kuat dan berhasil membunuh Red Skull seketika.
Mengetahui cara untuk mengatasi makhluk tersebut agar tak makin menggila, maka Howard dengan kejeniusannya mencoba mengembalikan makhluk tersebut ke dimensinya sendiri. Peggy yang kini hampir saja dibawa oleh si monster kemudian menyusul Steve Rogers untuk menyelamatkan Peggy dan yang lain dengan Iron Man suit-nya. Yang tak lama setelahnya muncullah Bucky dan yang lain dan langsung serentak menembaki makhluk raksasa tersebut dengan brutal. Wow, Lord of the Calamari! Namun makhluk tersebut nampaknya terlalu kuat hingga Steve harus mengevakuasi Bucky dan yang lain agar mereka bisa selamat. Mengetahui makhluk tersebut terlalu kuat, Peggy pun mendorong makhluk tersebut dengan seluruh kekuatannya agar si makhluk kembali ke asalnya. Steve pun tak bisa membantu karena tenaga utama baju Iron Man-nya telah habis. Dan dengan terpaksa Peggy pun mendorong makhluk tersebut hingga ke dalam portal dan tiba-tiba Peggy berada di masa depan yaitu 70 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Peggy, no! Steve Rogers? The war ended. Be okay. Of course. Namun sayangnya episode pertama kali ini akan berakhir di sini guys. Dan kelanjutannya akan segera saya upload. Maka dari itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah, berikan like serta komentar Anda. Terima kasih dan juga Mator Sakalangkong.